wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kali ini kami akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 22 dan juga 24. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang ada di dalam Meet ini. Oke, yang pertama ada Saudara Saya Ahmad Buhori Parinduri. Saya Putri Nurul Damayanti. dan pastinya saya sendiri tidak lupa akan memperkenalkan diri. Saya adalah Surya Wiranto, kami dari Pendidikan Akuntansi B Istanbul 2020. Nah, pada kali ini kami pada mata kuliah perpajakan. Nah, dan tidak kita menunggu lama-lama lagi, adapun materi pembahasan pertama, pengertian PPH pasal 22 akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Bukhari Parinduri. Kepada Saudara Ahmad Bukhari Parinduri, saya persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Surya Wiranto selaku moderator. Saya akan menjelaskan pengertian dari PPH pasal 22. Pajak penghasilan atau disingkat dengan PPH pada pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaraan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintahan maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Dalam hukum, pengenaan pajak penghasilan pada pasal 22 adalah Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan selanjutnya diikuti dengan keputusan Menteri Keuangan. Terakhir kali dengan keputusan Kementerian Keuangan nomor 236 KMK 03/2003 sebagai perubahan keputusan Menteri nomor 254 KMK 03/2001. Keputusan Menteri Keuangan terakhir kali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2003. Lalu pada pemungutan pajak, yang pertama Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau disingkat dengan DJBC, atas impor barang. Direktorat Jenderal Anggaran, DJA, bendaharawan pemerintahan pusat, daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Lalu BUMN atau BUMD, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara, atau disebut APBN biasanya, dan atau belanja daerah APBD. Lalu Bank Indonesia, atau disingkat dengan BI, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN, Badan Urusan Logistik, Bulog, PT Telekomunikasi Indonesia, Telkom, PT Perusahaan Listrik Negara, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non-APBN. Next. Industri semen, industri rokok putih, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super titi, dan gas atas penjualan hasil produksinya. Industri dan eksportir perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Raja. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Lalu selanjutnya mengenai tarif pajak. Pada tarif PPH pasal 22 atas impor,
menggunakan angka pengenal importir atau disingkat dengan API sebesar 2,5% dari nilai impor tanpa menggunakan angka pengenal importir sebesar 7,5% dari nilai impor yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API atau juga tidak memiliki API tidak dapat impor sebesar 0,5% dari nilai impor. Lalu yang kedua, tarif PPh pasal 22 atas pembelian yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang menggunakan APBN atau APBD dan non-APBN APBD. Tarifnya sebesar 1,5% sama semua dari harga pembelian sebelum PPN atau PPNBM. Yang ketiga, tarif PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi, industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif sebesar industri semen 0,25%, 0,1%, 0,3%, dan 0,45%. Lalu yang keempat selanjutnya tarif PPh pasal 22 atas industri dan eksportir yang bergerak di sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Tarifnya sebesar 0,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Yang kelima, tarif PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Tarifnya sebesar 5% dari penjualan. Lalu selanjutnya materi mengenai pengecualian pemungutan pajak. Mungkin bisa dilihat sampai 9 ya, saya akan mencoba menjelaskan separuhnya saja. Yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh dinyatakan dengan surat keterangan bebas atau BKB. Lalu yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai dilaksanakan oleh DJBC. Yang ketiga, impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali dan dilaksanakan oleh Dirjen BC. Lalu yang keempat, pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah yang jumlahnya paling banyak 1 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang kelima ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, PDAM, benda-benda pos. Selanjutnya. Lalu saya akan mencoba menjelaskan materi terakhir bagi saya, yaitu saat terutang dan pelunasan pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang atau disingkat dengan PIB. Lalu yang kedua, atas pembelian barang. Angka 2 butir 2, 3, dan 4, terutama dan pungutan dan dipungut pada saat pembayaran. Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi, angka 2 butir 5, terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang keempat, atas penjualan hasil produksi, angka 2 butir 6, dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Lalu yang kelima, atas pembelian bahan-bahan, angka 2 butir 7, terutang dan dipungut pada saat pembelian. Itulah sekian dari saya, penjabar materi-materi dari saya. Saya kembalikan kepada Surya Wiranto selaku moderator. Terima kasih. Untuk keselanjutannya akan dijelaskan Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22. Yang pertama, PPh pasal 22 atas impor barang, angka 2 butir 1, disetor oleh importer dengan menggunakan formulir surat setoran pajak, cukai dan pabean atau SSPCP. PPh pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC
harus disetor ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dalam jangka waktu 1 hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. Yang kedua, PPh pasal 22 atas pembelian barang, angka 2 butir 2 dan 3, disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP wajib pajak ke bank persepsi atau ke kantor pos dan giro secara kolektif pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke kantor pelayanan pajak, lembar ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, PPh pasal 22 atas pembelian barang, angka 2 butir 4, disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi angka 2 butir 5 dan 7 disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SPP. Pemungut menyampaikan SPT masa ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang terakhir adalah PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi angka 2 butir 6 disetor sendiri oleh wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum surat perintah pengeluaran barang atau delivery order ditebus dengan menggunakan SSP. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak, dan lembar ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Nah, di sini ada contoh perhitungan. Yang pertama, PTVM adalah produsen makanan ringan yang memiliki API. Pada bulan Maret 2009, PTVM melakukan impor barang dari Amerika dengan nilai faktur sebesar 150 US dollar. Biaya asuransi yang dibayar adalah 1.500 US dollar dan ongkos angkut adalah 6.000 US dollar. Tarif bea masuk adalah 25%, pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan pabean adalah 15 juta. Kurs pajak pada saat melakukan clearance ke pelabuhan adalah 1 US dollar setara dengan 9.000. Itu PPh pasal 22 yang harus dibayar. Nah, yang pertama kita harus menentukan nilai impor. Nilai fakturnya adalah sebesar 150 US dollar. Untuk biaya asuransi dalam dan luar negeri sebesar 1.500 US dollar. Biaya ongkos angkut sebesar 6.000 US dollar dan jumlah CIV atau Cost Insurance and Freight sebesar 157.500 US dollar. Nilai CIV dalam rupiah adalah 157.500 US dollar dikalikan 9.000 rupiah. Hasilnya adalah sebesar 1.417.500.000 rupiah ditambah bea masuk sebesar 25% dikali 1.417.500.000 rupiah. Hasilnya adalah sebesar 354.375.000. Pungutan lainnya sebesar 15 juta. Nilai impor adalah 1.486.875.000 rupiah. PPh pasal 22 atas impor dari Amerika adalah sebesar 2,50% dikali 1.786.875.000 rupiah. Hasilnya adalah 44.671.875. Untuk materi berikutnya adalah pengertian PPh pasal 24 dan subjek PPh pasal 24. Nah, pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan sesuai dengan Peraturan Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diikuti dengan keputusan wajib pajak luar negeri yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 19 April tahun 2002. Yang menjadi subjek PPh Pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Objek PPh Pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Untuk materi berikutnya adalah permohonan kredit pajak luar negeri dan perlakuan perpajakan dan penentuan sumber penghasilan. Untuk melaksanakan perkreditan pajak luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan: yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri; yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri; yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Permohonan kredit pajak luar negeri tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanya pajak langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Dalam perhitungan batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan oleh penghasilan dari saham, penghasilan berupa bunga dan royalti, penghasilan berupa sewa, penghasilan berupa imbalan, penghasilan bentuk usaha tetap, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambang, keuntungan karena pengalihan harta, dan keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Untuk materi berikutnya saya kembalikan kepada Saudara Surya Wiranto. Dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, jadi dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan ditetapkan juga sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, jadi penggabungan penghasilan ini tidak diperkenankan apabila terjadi kerugian yang diderita di luar negeri. Oke, dan adapun materi selanjutnya itu adalah saat penggabungan penghasilan. Nah, apabila dalam penghasilan kena pajak ternyata terjadi penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atau penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Nah, jadi pengkreditan pajak tersebut dilakukan dalam tahun pajak, digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan yang ada di dalam negeri di negara Indonesia. Nah, jadi ada pun tata cara perhitungan kredit pajak luar negeri, di mana prinsip dasarnya pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang dihitung atas dasar seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 16 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menetapkan saat diperoleh dividen atas penyertaan modal usaha luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek dengan ketentuan. Yang pertama, ada penyertaan modal wajib pajak dalam negeri sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor. Nah, yang kedua, secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal sebesar 50% atau lebih dari jumlah saham yang disetor. Nah, adapun besarnya kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan. Jadi jumlah
Kredit pajak luar negeri diperbolehkan hanya atas pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri dan setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Tapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung. Jadi menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak. Dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Jadi maksimum kredit pajak itu ada perumusnya, sama dengan penghasilan LN atau penghasilan luar negeri dikalikan dengan pajak terutang tahun berjalan dibagi dengan PKP. Nah, kan antara maksimum kredit pajak dan pajak yang terutang atau dibayar dengan kredit yang terkecil. Jadi kita harus pilih yang terkecil ya. Nah, adapun pengurangan atau pengembalian pajak penghasilan luar negeri, ya kan? Nah, jadi dalam hal terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikenakan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada kredit pajak luar negeri semula, maka sesungguhnya dikatakan pada pajak penghasilan yang berutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun terjadinya pengurangan atau pengembalian tersebut. Nah, pada pembahasannya selanjutnya adalah penghasilan wajib pajak dikenakan pajak bersifat final, yang mana mengacu pada pasal 4 ayat 2 yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur objek pajak yang pengenaan pajak tersendiri atau diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ada contoh soal yaitu PT Bukit Nusa Gendis kita ulang memperoleh penghasilan itu dalam tahun 2009-2010. A. Negara X memperoleh penghasilan atau laba 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%, jadi 400 juta. Sedangkan di negara Y memperoleh penghasilan laba sebesar 3 miliar dengan tarif pajak sebesar 25%, jadi 750 juta. Dan di negara Z tingkat kerugian sebesar 2 miliar 500 juta. Dan yang terakhir adalah penghasilan usaha di dalam negeri, itu ada 4 miliar